di bidang ekonomi dia harus penganut kapitalis supaya kita menjadi pemenang dalam era global yang terus berpusar ini. Globalisasi menjanjikan ikut kereta kami. Keretaku tak berhenti lama. Halo penggiat HI, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat datang di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik menarik seputar ilmu hubungan internasional juga seputar isu-isu kontemporer dunia. Bersama saya Atira Nisrina, inilah dia Pola HI. Baiklah penggiat HI, adapun topik yang akan kita bahas pada Pola HI hari ini adalah mengenai janji dan tantangan globalisasi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber keren kita pada episode kali ini, yakni Bapak Dr. Zulfikri Suleman MA. Halo Bapak. Halo Atira. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang lagi sibuk ngapain ya? Kita pengajar ini baru selesai sibuk. Iya. Mahasiswa libur, kita mulai libur juga. Iya. Jadi relatif nggak ada kegiatan. Jadi sekarang lagi santai ya Pak ya? Santai, tapi tetap belajar. Iya, tentunya harus tetap belajar ya Pak, dimanapun dan kapanpun. Ya. Baiklah penggiat HI, perlu diketahui bahwasanya Pak Zul ini itu merupakan salah satu dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya itu di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi Bapak mengenai topik kita hari ini, yakni mengenai janji dan tantangan globalisasi. Saat ini globalisasi itu kan sudah menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita lepaskan ya, tidak bisa kita hindari dari kehidupan kita sehari-hari. Globalisasi itu telah bercampur hampir seluruh aspek kehidupan. Dan jika berbicara mengenai globalisasi itu rasanya tidak pas jika tidak dikaitkan dengan kapitalisme global. Menurut Bapak sendiri bagaimana korelasi antara kedua hal tersebut? Ya, saya pertegas lagi Atira ya. Globalisasi berarti kita bicara tentang diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Atira mungkin biasa main TikTok ya. Instagram dan juga media sosial itu lainnya. Bagian dari fenomena global ya. Ya, substansi dari globalisasi itu adalah kapitalisme global. Nah, di belakangnya itu ada liberalisme. Kalau mau ditarik lagi itu ada individualisme. Jadi kaitannya sangat erat ya. Dan memang kita pada akhirnya bicara tentang globalisasi kapitalisme. Kira-kira gitu Atira. Lantas bagaimana Bapak sebenarnya kapitalisme global itu memiliki dampak apa atau seperti memiliki peran apa di dalam globalisasi itu? Kalau kita bicara globalisasi, ya kita bicara tentang pengertian seperti yang praktis tadi, tapi kita memang harus pada akhirnya bicara tentang dampak. Dampak bagi siapa? Dampak bagi manusia-manusia yang diimbas oleh fenomena global ini ya. Nah, dampak ini tentu saja ada dua ya, dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif pecundang, dampak positif pemenang. Kira-kira seperti itu Atira ya. Baik Bapak. Jadi menurut salah satu bahan yang pernah saya baca Bapak, bahwasanya globalisasi itu berkaitan dengan bisa diibaratkan dengan sebuah kereta yang terus berjalan tanpa berhenti, tanpa rem, dan kadang-kadang memang akan berhenti sejenak untuk berhenti di salah satu stasiun, namun memang tak berhenti lama. Menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan Bapak terhadap filosofi tersebut? Ya, itu kan bentuk karikaturis itu. Saya juga lihat foto itu lukisan ya yang dilukis oleh Joko Peki. Atira mungkin pernah dengar nama Joko Peki? Ya pernah. Pernah dengar ya.
Nah, jadi foto itu menggambarkan bagaimana globalisasi itu fenomena yang tidak bisa berhenti. Ya. Ya, dia akan terus berjalan. Nah, jadi di barat itu kan kereta itu kereta Juggernaut itu ya. Juggernaut itu kereta di mitologi yang tidak berhenti. Di setiap stasiun dia itu bisa berhenti ya untuk menaikkan penumpang. Nah, penumpangnya itu dia manusia-manusia kita-kita ini gitu ya. Nah, cuma tidak berhenti lama. Nah, itu kan ada lagunya itu ya. Keretaku tak berhenti lama gitu kan. Nah, seperti itulah globalisasi. Dia akan membawa orang yang memang mampu naik ke kereta itu, tapi akan meninggalkan manusia-manusia yang tidak mampu. Ya. Tidak mampu mengikuti arus. Ya, dan tidak mampu mengikuti kalau dalam konteks kereta itu mungkin tidak mampu meloncat, tidak kuat meloncat, tidak kuat berpegangan, tidak kuat bermanuver begitu ya. Nah, itu gambarnya itu Atira ya. Jadi kereta yang menggambarkan globalisasi itu menuntut banyak dari manusia-manusia sekarang ini. Supaya kita tidak jadi pecundang tapi menjadi pemenang dalam pusaran globalisasi ini. Gitu. Jadi dalam penumpang di kereta tersebut bisa dikategorikan menjadi dua ya Bapak ya? Yang bisa mengikuti dan juga yang tertinggal dari kereta tersebut. Iya, dan benar. Dari misalnya pasti ada beberapa masyarakat yang tergolong menjadi orang-orang yang tertinggal kereta Bapak. Ya. Lantas bagaimana cara mereka untuk bisa tetap struggle, tetap bertahan di tengah-tengahnya arus globalisasi yang sangat deras ini? Ya, ini sudah sering dibicarakan ini, ya. Untuk lebih sederhananya, kita di sini berbicara tentang apa yang harus dituntut dari manusia modern, ya. Jadi itu dua itu bisa kita identikan. Manusia global dengan manusia modern itu bisa kita identikan. Nah, yang dituntut dari manusia supaya dia jadi manusia modern yang mampu jadi pemenang di era globalisasi itu banyak ya. Nah, tapi misalnya di bidang ekonomi dia harus penganut kapitalis. Penganut kapitalis artinya apa? Harus bisa kalau bisa dibilang itu kan Pak, kapitalis itu sedikit kejam, bahkan sangat kejam. Iya, kapitalis ini artinya itu orang yang selalu berpikir tentang keuntungan. Ya, keuntungan materi ya. Tapi sebenarnya di balik itu adalah semangat bekerja keras. Ya. Semangat bekerja keras, kemudian punya kemampuan berinovasi. Kreatif, itu yang dituntut ya dari manusia-manusia itu. Ya, itu di bidang ekonomi ya. Jadi dia tidak boleh menjadi orang yang malas gitu ya. Nah, tidak boleh. Kalau dia malas dia akan tertinggal kereta itu tadi. Lantas bagaimana Bapak di tengah seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya ada masyarakat kapitalis ya Pak. Ya. Dan tentunya masyarakat kapitalis itu akan termasuk ke dalam sistem ekonomi kapitalis tersebut juga. Dan bagaimana menurut Bapak cara untuk tetap bertahan ya dengan banyaknya kompetisi? Tentu saja kan seperti yang Bapak katakan bahwasanya seluruh manusia itu berkompetisi dan juga tetap bekerja keras ya dalam sistem ekonomi kapitalis tersebut. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal itu? Ya, kalau dia sudah memenuhi syarat itu dia akan ikut kereta itu. Dia akan dapat keuntungan dari era global. Dialah sudah jadi warga di era global. Artinya yang menikmati keuntungan dari era global itu. Itu maksudnya Atira. Kalau untuk inovasi sendiri Bapak, apakah inovasi dalam ekonomi kapitalis itu sangat diperlukan? Iya, diperlukan sekali. Apakah ada beberapa mungkin contoh yang bisa Bapak berikan mengenai inovasi tersebut? Iya. Misalnya begini, kita ada orang jual pempek ya,
Ya. Kemudian maju dagang pempeknya. Kemudian kita ingin juga bikin pempek di dekat situ. Apakah bahannya sama, cara memasaknya sama? Itu kan tantangan. Ya. Ada orang yang mau bukan pempek kemudian dia rugi, kan nggak mau. Jadi apa yang harus dipikirkannya? Harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, membuat sesuatu yang berbeda. Contohnya apa kira-kira, Atira? Mungkin pempeknya itu bisa dijual belikan secara online ataupun memang dibuat dengan bahan yang lebih berkualitas, namun tidak mengurangi harga, namun tidak membebani pada harga Ya, seperti itu. Bapak. itu contoh inovasi ya. Sekali. Bisa juga dipelajari kenapa orang itu enak pempeknya. Ya, kita lihat ya bahannya apa. Mungkin kita untuk sementara jadi pembeli di sana ya sambil ngamati begitu ya. Kemudian penjualnya, pegawainya ada berapa ya. Supaya kita untung kan harus efisien. Misalnya kalau pegawainya di situ 10, bisa nggak kita buat 8 pegawainya ya. Terus bagaimana dong caranya supaya pegawai dikurangi tapi hasil tetap sama atau kalau seharusnya lebih. Nah itulah ya pangkal inovasinya itu di situ gitu ya. Nah itu yang dituntut dari era global itu, Atira. Baik, tadi kita sudah berbicara mengenai dalam konteks masyarakat ya Bapak. Ya. Jika kita berbicara mengenai tentang globalisasi dalam konteks negara, bagaimana menurut Bapak sendiri tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi ini? Ya ini aspek lain dari globalisasi. Globalisasi ini artinya liberalisme. Liberalisme ini artinya pengurangan peran negara. Ya, negara perannya berkurang, kemudian yang meningkat itu adalah peran dari perusahaan-perusahaan. Terutama dalam era global, konteks global sekarang ada perusahaan-perusahaan multinasional. Ya. Dikenal istilah korporasi. Oh, ya. Korporasi itu yang ngatur itu korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan multinasional itu. Jadi negara dalam pengertian ekstrim itu tidak banyak berperan. Tidak banyak berperan. Ya. Malah seharusnya negara itu lebih memberikan kebebasan seperti itu ya Bapak? Mereka menuntut seperti itu. Baik Bapak. Salah satu cara memaksimalkan dalam meningkatkan arus globalisasi itu kan Bapak bisa dengan cara STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Yeah. Seperti yang kita lihat sekarang bahwasanya hampir banyak sekali UKM yang muncul ya, berjualan di Shopee contohnya, ataupun bahkan sekarang itu TikTok sudah menjadi sebuah toko online. Benar, juga. Yeah. Lantas bagaimana pandangan Bapak menurut hal itu? STEM ini berkaitan dengan fokus pendidikan, terutama pendidikan dasar ya. Ya, kesiapan untuk menghadapi era global itu tidak bisa instan, tidak bisa segera, tapi harus dimulai dari pendidikan dasar ya. Nah, pendidikan dasar STEM itu adalah modal dasar untuk berpartisipasi aktif dalam era global ini. Nah, tadi apa yang disinggungnya? Yang pandangan Bapak sendiri kayak mengenai sains dan teknologi. Teknologi itu kan sudah sangat tumbuh sekarang. Bahkan semuanya serba online. Benar, dari hanya membeli pempek saja. Kadang-kadang harus menggunakan aplikasi Bapak. Berbicara mengenai ini Bapak kan seperti yang telah Bapak katakan bahwasanya itu harusnya sudah dilatih sejak duduk di pendidikan dasar. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi negara-negara maju yang tentunya teknologinya lebih maju, pendidikannya lebih tersistem dan lebih baik lah dibandingkan negara-negara berkembang. Lantas bagaimana korelasi antara ketiga hal ini Bapak mengenai negara maju, negara berkembang dan juga mengenai STEM atau globalisasi tadi? Ya, tentu saja pendidikan secara umum itu merupakan tanggung jawab dari negara, diwakili oleh pemerintah yang berkuasa begitu.
Tapi masalah pendidikan ini kan tidak bisa diserahkan semata-mata kepada pemerintah saja. Nah, di sini sebenarnya peran swasta juga penting mendorong pengembangan STEM di kalangan anak-anak gitu ya. Atira tahu Michael Jordan? Wah, kalau boleh tahu itu siapa ya, Pak? Jadi Michael Jordan ini pebasket legendaris ya di Amerika, kalau tidak salah klub basket Chicago Bulls gitu ya. Apa yang dilakukannya setelah pensiun? Berbisnis mungkin? Berbisnis, tapi dia juga seorang filantropis. Wow. Ya. Jadi semua memorabilia yang diperolehnya selama dia menjadi pemain basket ya profesional itu dijualnya. Wah, jadi Ya. itu merupakan sebuah bisnis yang Kacamata, sangat bagus. sepatu, baju kaos gitu ya. Dipakainya untuk apa? Ya, dipakainya untuk membiayai anak-anak sekolah dasar mempelajari khusus STEM itu. Bayangkan, seorang Michael Jordan ya menghabiskan ya asetnya untuk mendidik anak-anak Amerika loh itu. Iya, iya. Ya, Amerika yang sudah begitu siap di bidang STEM, tapi dia masih belum merasa puas, masih merasa perlu dia turun tangan untuk meraih lebih lagi prestasi di bidang STEM untuk anak-anak sekolah dasar di Amerika gitu ya. Nah, kita apa yang dilakukan di masyarakat kita? Siapa yang melakukan itu? Ya. Iya. Nah, Dan jadi itu masih perlu dipertanyakan waduh, kembali ya, Bapak. perlu kita pertanyakan, kita gugat gitu ya, supaya para stakeholders itu memperhatikan hal ini, supaya kita menjadi pemenang dalam era global yang terus berpusar ini. Kita tidak tahu ya, yang jelas era global ini akan terus Tidak akan berpusar pernah ya, berhenti ya, tidak akan Bapak. pernah berhenti. Ya. Kalau untuk tadi kan sudah berbicara mengenai dalam konteks negara maju ya, Bapak. Iya. Lantas bagi negara berkembang mereka itu harus melakukan apa? Harus berinovasi seperti apa agar bisa mendapatkan keuntungan dan juga tidak jadi orang yang tertinggal kereta di tengah-tengah arus globalisasi ini? Ya, kalau ini yang dimaksud pendidikan, ya, yang pertama tentu keluarga, ya, artinya orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk menjadi pembelajar, ya, pembelajar itu maksudnya itu orang yang seumur hidup ya belajar. Jadi jangan cuma diserahkan ke lembaga pendidikan saja, gitu ya. Nah, saya kira itu yang paling mendasar itu. Nah, kalau mau konkret lagi, ya apa bidang-bidangnya misalnya ya kemampuan berbahasa asing. Jadi jangan takut belajar bahasa Inggris nanti lupa bahasa sendiri, enggak lah, gitu ya. Kita mau jadi warga dunia kok. Ya, menjadi warga di era global gitu ya. Bahasa Inggris saja enggak cukup. Ya, sekarang Kementerian Luar Negeri ya untuk menjadi calon PNS di Kementerian Luar Negeri harus menguasai bahasa Inggris dan satu lagi bahasa PBB. Ya. Minimal itu Atira ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam agar Indonesia khususnya ya sebagai negara berkembang bisa tidak ketinggalan kereta, itu kita harus berasal dari diri sendiri ya Bapak, yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa kemudian mengimbangi kereta tersebut, kemudian juga mengajak orang lain dan memberikan pengaruh ya Bapak ya. Pertama orang tua, kemudian tentu dari anak yang bersangkutan, ya. Misalnya Atira, ya orang tuanya memang sudah menyiapkan Atira untuk menjadi pembelajar. Nah begitu kuliah, ya harus aktif dalam kegiatan seperti ini, bagus sekali, gitu ya. Nah tapi seberapa banyak mahasiswa yang seperti ini kan itu yang harus kita tanyakan, gitu ya. Nah jadi saya termasuk yang orang yang gelisah, ya dengan kaum muda ya di era global ini terkait kesiapannya gitu ya. Orang tua
pemerintah, tapi yang bersangkutan ya itu juga penting gitu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak Iya, di ya. Pola HI episode kali ini. Mungkin Bapak bisa berikan closing statement mengenai topik kita hari ini, yakni tentang janji dan tantangan globalisasi. Silakan Bapak. Janji dan Tantangan globalisasi. globalisasi itu tatanan yang brutal itu, Ya. beringas ya, dia tidak pernah menjanjikan apa-apa kecuali bagi orang yang mau bekerja keras, bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang mau berinovasi, berkreasi, dan memulai hal-hal yang berani memulai hal-hal yang baru begitu ya. Nah itu globalisasi menjanjikan ikut kereta kami gitu ya, kereta globalisasi maksudnya. Itu Atira. Baik Bapak, jadi Ya. kita harus terus berjuang ya Bapak ya dalam di Iya, tengah arus globalisasi. harus ya. Globalisasi bukan untuk orang yang lemah, bukan untuk orang yang malas gitu ya. Aduh, sangat menarik ya Penggiat HI pembahasan kita pada kesempatan kali ini bersama Pak Zul. Baiklah, saya ucapkan terima kasih Bapak telah hadir dan Sama-sama, Atira. juga membahas topik yang menarik ini ya Bapak ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dan juga pencerahan ya Bapak ya, bahwasanya sebagai Mudah-mudahan. penggiat HI kita harus Ya. tetap berjuang di tengah Ya. arus globalisasi ini. Baiklah Penggiat HI, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zul Sama-sama. dan juga bagi penggiat HI yang mungkin masih kepo nih terkait dengan topik-topik menarik yang akan kita bahas di Pola HI episode selanjutnya, boleh banget untuk mengunjungi Instagram kita di @labhiunsri, juga di Spotify kita di Pola HI. Dan juga agar kita tidak ketinggalan episode Pola HI berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Lab HI Visip Unsri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Lab HI pada episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.